Ya, langsung mulai aja. Kelompok 10 boleh dimulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai materi pembelajaran aktif. Boleh di next? Ya, anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Jiana Ziha, dan juga ada Nanda Aura Maharani. Boleh di next slide. Selanjutnya ada pengertian. Pengertian pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa belajar secara aktif, berarti mereka mendominasi. Menurut Bonwell dan Eison, pada tahun 1991, pembelajaran aktif adalah melibatkan mahasiswa dalam melakukan sesuatu dan berpikir tentang apa yang mereka atau mahasiswa lakukan. Berdasarkan buku Active Learning dari Melvin L. Silberman tahun 2009 yang dinamakan belajar yang aktif itu ialah suatu usaha untuk memperkuat dan memperlancar stimulus dan respons siswa terhadap dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Boleh di next slide. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran aktif. Seperti yang telah dipaparkan bahwa active learning adalah pembelajaran yang menekankan pada keaktifan peserta didiknya yang bertujuan untuk memudahkan tercapainya keberhasilan belajar. Menurut Bonwell, pada tahun 1995, pembelajaran aktif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua, mahasiswa tidak hanya mendengarkan kuliah secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi kuliah. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi kuliah. Yang keempat, mahasiswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi. Dan yang kelima, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Nanda Aura. Selanjutnya ada alasan penggunaan pembelajaran aktif. Spencer Kagam dalam bukunya Cooperative Learning menyatakan bahwa pembelajaran aktif menjadikan para siswa menggunakan talentanya masing-masing dalam proses belajar, terlebih dengan mengkombinasikannya, tidak condong pada suatu kelompok saja. Hal itu terlihat sebagai berikut. Siswa yang menggunakan gaya belajar visual menampilkan yang terbaik ketika mereka mendapatkan sesuatu dari informasi baru yang kemudian dipresentasikan. Kemudian, siswa dengan gaya belajar auditori menerima informasi melalui kata-kata yang diucapkan. Terus yang ketiga juga itu siswa dengan gaya belajar kinestetik, belajar dengan menggunakan gerakan. Selanjutnya itu ada komponen-komponen pembelajaran aktif. Sebagaimana telah diketahui pada bahasan awal bahwa kegiatan belajar aktif itu ialah yang banyak melibatkan elemen lain yang senantiasa akan membantu terciptanya suasana belajar yang nyaman, aktif, kondusif, sehingga terarah. Nah, di sini ada 4 komponen yang bisa membantu terciptanya pembelajaran aktif.
Yang pertama itu individu siswa sebagai objek pembelajaran. Di sini siswa itu merupakan hal yang paling dasar sehingga harus benar-benar memiliki motivasi belajar yang kuat untuk ingin dan semangat belajar karena apapun dan sebesar bagaimanapun perhatian dari luar jika tidak didasari dengan semangat dari dalam, maka siswa itu nggak bakal bisa belajar dengan metode ini. Terus yang kedua itu guru sebagai dalang atau sutradara. Jadi di sini tuh guru harus dapat menyajikan pelaksanaan proses pembelajaran sebagus dan semenarik mungkin, sehingga seorang guru tuh harus benar-benar profesional di bidangnya. Terus yang ketiga itu ada proses suasana belajar. Di sini guru tuh harus bisa menguasai suasana dan memahami keadaan kelas ataupun kondisi murid itu sendiri agar dapat memilah dan memilih metode yang menarik dan cocok untuk dipahami siswa. Terus ada sarana dan prasarana belajar. Dalam menciptakan kegiatan belajar yang aktif, di sini diutamakan sarana penunjang untuk kelancaran dan keefektifan belajar tercapai. Selanjutnya ada model-model yang akan disampaikan oleh Jihan. Baik, selanjutnya model-model strategi pembelajaran aktif. Yang pertama itu ada question student have atau pertanyaan peserta didik. Strategi ini digunakan untuk mempelajari tentang keinginan dan harapan anak didik sebagai dasar untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Strategi ini menggunakan sebuah teknik untuk mendapatkan partisipasi siswa melalui tulisan. Yang kedua itu ada reconnecting atau menghubungkan kembali. Strategi ini digunakan untuk mengembalikan perhatian anak didik pada pelajaran setelah beberapa saat tidak melakukan aktivitas tersebut. Strategi model ini bisa digunakan oleh seorang guru bahasa untuk mengajarkan mufradat dan keterampilan berbicara. Yang ketiga, pengajaran sinergetik. Strategi ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada siswa yang membandingkan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki. Yang keempat, card sort atau kartu sortir. Strategi ini merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, penggolongan sifat, fakta tentang suatu objek, atau mengulangi informasi. Strategi ini cocok sekali untuk mengajarkan kosakata, istilah-istilah, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada trading place. Strategi trading place ini memungkinkan peserta didik lebih mengenal, tukar-menukar pendapat, dan mempertimbangkan gagasan, nilai, atau pemecahan baru terhadap berbagai masalah. Yang keenam ada who in the class. Strategi ini digunakan untuk memecahkan kebekuan suasana dalam kelas. Teknik ini lebih mirip dengan perburuan terhadap teman-teman di kelas daripada terhadap benda. Selanjutnya ada resume kelompok. Strategi resume kelompok ini secara khusus menggambarkan sebuah prestasi kecakapan dan pencapaian individual. Sedangkan resume kelompok merupakan cara yang menyenangkan untuk membantu para peserta didik lebih mengenal atau melakukan kegiatan membangun tim dari sebuah kelompok yang para anggotanya telah mengenal satu sama lain. Yang kedelapan ada prediction atau prediksi. Strategi ini dapat membantu siswa menjadi kenal satu sama lain. Strategi ini juga sangat baik untuk melatih dalam keterampilan berbicara atau kalam, dan juga bisa untuk melatih keterampilan menyimak dan menulis. Lalu yang kesembilan ada TV komersial. Strategi ini dapat menghasilkan pembangunan tim yang cepat. Strategi ini juga dapat digunakan oleh seorang guru bahasa untuk mengajarkan keterampilan berbicara dan menulis. Lalu yang ke-10, debat aktif. Strategi debat aktif ini bisa menjadi metode berharga untuk meningkatkan pemikiran dan perenungan, terutama jika siswa diharapkan mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan diri mereka sendiri. Strategi ini merupakan strategi yang dapat digunakan
untuk pembelajaran keterampilan berbicara atau kalam. Boleh di next slide. Selanjutnya ada model yang ke-11, kembali ke tempat semula. Strategi ini merupakan cara yang cukup dikenal untuk menyertakan gerakan fisik pada awal pelajaran. Strategi ini cukup fleksibel untuk digunakan pada beragam aktivitas yang dirancang untuk menstimulir minat awal terhadap mata pelajaran yang akan diajarkan. Lalu yang ke-12 ada pemilihan kartu. Pemilihan kartu merupakan aktivitas kerjasama yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, fakta tentang benda, atau menilai informasi. Gerak fisik di dalamnya dapat membantu menggairahkan siswa yang merasa lelah dan penat. Dan dengan menggunakan strategi ini, seorang guru bisa mengajar kata, ungkapan-ungkapan dalam keseharian, dan jenis-jenis kalimat. Lalu yang ke-13 ada model setiap siswa dapat menjadi guru di sini. Strategi ini merupakan strategi mudah untuk mendapatkan partisipasi seluruh kelas dan pertanggungjawaban individu. Strategi ini memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk bertindak sebagai guru bagi siswa lain. Cara ini bisa dilakukan untuk pengajaran keterampilan membaca, unsur-unsur bahasa seperti tata bahasa. Lalu yang ke-14, model ikhtisar siswa. Strategi ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengikhtisarkan apa yang telah mereka pelajari dan untuk menyajikan ikhtisar kepada siswa lain. Ini merupakan cara yang baik untuk mendorong siswa merekapitulasi apa yang telah mereka pelajari dengan cara mereka sendiri. Lalu yang ke-15 ada penilaian diri. Strategi ini biasanya digunakan pada akhir pelajaran. Siswa dapat menilai seberapa banyak yang mereka pelajari atau mengubah pendirian yang dia punya sebelum mengikuti pelajaran. Mungkin segitu, sisanya akan dilanjutkan oleh Aura. Selanjutnya 16 itu ada galeri belajar. Galeri belajar merupakan suatu cara untuk menilai dan mengingat apa yang telah siswa pelajari. Strategi ini bisa digunakan untuk mengajarkan semua jenis keterampilan bahasa dan unsur-unsurnya. Yang ke-17 ada The Company You Keep. Strategi ini digunakan untuk membantu siswa sejak awal agar lebih mengenal satu sama lain. Aktivitas kelas bergerak dengan cepat dan amat menyenangkan. Strategi ini bisa digunakan untuk keterampilan menyimak, bercakap, membaca, dan menulis. Terus yang ke-18 ada Jigsaw atau model tim ahli. Strategi ini merupakan strategi yang menarik untuk digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian. Kelebihan strategi ini adalah dapat melibatkan seluruh siswa dalam belajar dan sekaligus mengajarkan kepada orang lain. Model ini biasanya cocok digunakan untuk pembelajaran keterampilan berbicara dan membaca. Yang ke-19 ada critical incident atau mengkritisi pengalaman penting. Suatu strategi yang digunakan oleh guru dengan maksud untuk mengajak mahasiswa atau siswa mengingat pengalaman yang pernah dijumpai dan dialami sendiri, kemudian dikaitkan dengan materi bahasan. Terus yang ke-12 itu ada prediction guide atau tebak pelajaran. Strategi ini dipergunakan untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran secara aktif dari awal sampai akhir. Dengan strategi ini, siswa diharapkan dapat terlibat dalam pembelajaran sejak awal pertemuan dan tetap mempunyai perhatian ketika guru menyampaikan materi. Terus selanjutnya yang ke-21 itu ada teks acak. Strategi ini sangat baik digunakan untuk pelajaran bahasa, meskipun dapat juga digunakan untuk materi lain. Dengan strategi ini, siswa dituntut untuk berpikir logis dengan mengurutkan suatu alur cerita atau bacaan, atau mencari kosakata yang hilang. Yang ke-12 ada reading judge.
atau panduan membaca. Dalam beberapa kesempatan sering terdapat kegiatan bahwa materi tidak dapat diselesaikan di dalam kelas karena banyaknya materi yang harus diselesaikan. Dalam keadaan seperti ini, strategi ini dapat digunakan secara optimal. Yang ke-23 ada grup resum. Biasanya suatu resum menggambarkan hasil yang telah dicapai oleh individu. Strategi resum ini akan menjadi menarik untuk dilakukan dalam grup dengan tujuan membantu siswa menjadi lebih akrab dan melakukan team building atau kerjasama kelompok yang anggotanya sudah mengenal sebelumnya. Yang ke-24, prediksi kawan. Untuk mata pelajaran atau mata kuliah yang sering menuntut kerjasama kelompok dalam bekerja, perlu dibangun sejak awal pelajaran atau perkuliahan. Hal ini dimaksud agar mahasiswa atau siswa dapat secepatnya mengenal teman-temannya sehingga pada akhirnya mereka dapat bekerja sama dalam kelompok. Strategi ini merupakan salah satu cara yang cukup baik untuk membantu siswa atau mahasiswa mengenal satu sama lain. Dan sangat cocok digunakan untuk mengajarkan keterampilan berbicara dan menulis. Ke-25, assessment search atau menilai kelas. Menilai kelas adalah strategi yang cukup menarik untuk mengetahui tingkatan kemampuan siswa dalam kelas tertentu. Strategi ini dapat dilakukan dalam waktu yang cepat dan sekaligus melibatkan siswa sejak awal pertemuan. Yang ke-26 ada inquiring mind want to know atau melihat pengetahuan siswa. Strategi ini dapat digunakan untuk membangkitkan keingintahuan siswa dengan meminta mereka untuk membuat perkiraan-perkiraan tentang suatu topik atau suatu pertanyaan. Yang ke-27 ada activate debat atau debat aktif. Strategi ini dapat mendorong pemikiran atau perenungan, terutama kalau siswa diharapkan mempertahankan pendapat yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri. Dalam keterampilan ini digunakan dalam pembelajaran bercakap. Terus yang ke-28 ada brainstorming atau curahan pendapat. Strategi ini digunakan guru atau dosen dengan maksud mengajak mahasiswa untuk mencurahkan pendapatnya atau memunculkan ide, gagasan mereka secara lisan. Yang ke-29 ada information search. Strategi ini sama dengan ujian open book. Secara berkelompok, siswa atau mahasiswa mencari informasi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya, yang terakhir itu ada menulis di sini dan saat ini. Aktivitas menulis memungkinkan siswa untuk memikirkan pengalaman yang mereka miliki. Sebuah cara dramatis untuk meningkatkan perenungan secara mandiri adalah dengan meminta siswa menulis laporan tindakan yang sekarang terjadi tentang sebuah pengalaman yang mereka miliki. Strategi ini sangat cocok sekali untuk pembelajaran keterampilan menulis dan membaca. Selanjutnya, langkah-langkah akan disampaikan oleh Jihan. Baik, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran aktif. Yang pertama, mulailah pelajaran dengan menanyakan ringkasan atau apa yang penting dari pelajaran lalu. Lalu mintalah peserta didik untuk membagikan apa yang mereka tulis atau ketahui kepada teman sekelas. Lalu yang kedua, mintalah peserta didik untuk mengajukan pertanyaan apa yang belum mereka pahami atau minta keterangan lebih lanjut mengenai pelajaran yang lalu atau pelajaran yang akan diberikan. Yang ketiga, mintalah peserta didik untuk menerka materi apa yang akan diberikan pada hari ini. Lalu yang keempat, mintalah peserta didik untuk menuliskan komentar atau mengomentari secara lisan topik atau tema yang akan dibahas. Yang kelima, gunakan teknik permainan jigsaw
untuk sarana permainan dalam kelompok kecil. Masing-masing kelompok memiliki tugas yang sama, tetapi sedikit informasi sehingga mereka harus bekerja sama. Boleh di next. Selanjutnya yang keenam, mempersiapkan diskusi dengan menanyakan sesuatu, menyebutkan angka 1 untuk setuju atau menunjukkan kertas warna hijau, angka 2 atau warna merah untuk yang tidak setuju, dan angka 3 atau warna kuning untuk yang ragu-ragu. Kemudian berdasarkan jawaban itu, peserta didik diminta untuk mengajukan alasan dan argumentasinya. Yang ketujuh, kerja kelompok, di mana setiap kelompok melakukan aktivitas tertentu sesuai dengan topik atau tema yang sedang dibahas. Yang kedelapan, pada akhir proses pembelajaran, peserta didik diminta untuk menuliskan ringkasan menurut bahasa mereka sendiri, atau diminta untuk membuat tanggapan sesuai dengan kemampuannya, entah dengan menggambar, membuat puisi, mengekspresikan dengan gerakan, menyanyi, atau menari. Yang kesembilan, peserta didik diminta untuk merumuskan pertanyaan sesuai dengan pokok atau tema bahasan. Setelah ditukarkan dengan teman yang lain, kemudian diminta untuk mengerjakannya sebagai pekerjaan rumah. Lalu yang ke-10, peserta didik diminta untuk memberikan contoh dari pengalamannya yang berkaitan dengan pokok atau tema yang baru saja dibahas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan akan disampaikan oleh Aura. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran aktif. Adapun kelebihan pembelajaran aktif sebagai berikut. 1. Berpusat pada peserta didik. Yang kedua, penekanan pada menemukan pengetahuan, bukan menerima pengetahuan. Ketiga, sangat menyenangkan. Keempat, memberdayakan semua potensi dan indera peserta didik. Yang keempat, menggunakan metode yang bervariasi. Yang kelima, menggunakan banyak media. Dan yang terakhir itu disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada. Adapun kekurangan dalam pembelajaran aktif. Yang pertama, peserta didik sulit mengorientasikan pemikirannya ketika tidak didampingi oleh pendidik. Yang kedua, pembahasan terkesan ke segala arah atau tidak terfokus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aura. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.